姿を現すまでに長い時を経たのは私自身の力を回復するためだ。ご両親を守れなかったことを今でもずっと悔やんでいる。Hey cah, kembali lagi bersamaku Tio di channel Tiosen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode ke-14. Tapi sebelum ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Kembali lagi di ulasan seru dan mendalam episode ke-14 Ultraman Arc yang berjudul Kilasan Masa Lalu. Di episode ini kita dibawa lebih dalam ke konflik galaksi yang melibatkan Arc alias Rution. Kok Rution bang? Ya karena penyebutannya Rution ya, bukan Russian. Dan ancaman besar yang menargetkan bumi. Nah buat kalian yang masih bingung atau ketinggalan cerita, tenang aja, kita bakal bahas alur cerita dan poin-poin yang menarik dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai ke sinopsisnya, jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung mencapai 1000 subscriber. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke videonya. Mari kita bahas. Di episode ini berfokus pada hubungan antara Yuma dan Arc serta asal-usul konflik yang mengancam bumi. Kita akhirnya tahu bahwa Arc yang sebenarnya dikenal sebagai Rution datang dari planet yang jauh untuk menghadapi ancaman kehancuran dari bintang yang disebut Sonia. Konflik besar dimulai pada saat para pemimpin planet Rution menggunakan teknologi Seizuket untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi memilih bumi sebagai target tempat membuang energi destruktif Sonia. Yuma yang dulu kehilangan orang tuanya dalam tragedi itu kini menyadari bahwa keterlibatan Arc dalam masa lalunya. Cerita dimulai di kota Hoshimoto, di mana tim GDF berbincang soal ancaman energi berbahaya dari Kivas yang disebut GDF sebagai Onyx. Ada diskusi serius soal ancaman ini yang sedang menuju hutan Kitsunegamori. Kalian mungkin bertanya, apa itu Onyx? Nah, singkatnya, Onyx adalah sumber energi yang punya potensi besar untuk menghancurkan. Ini yang memicu konflik awal di episode ini. Lalu kita mulai merasakan ketegangan yang menandakan ancaman serius yang sedang mendekat. Nah, ini adalah salah satu momen yang penting. Tim Skip menemukan bahwa ada kejanggalan di hutan itu. Yuma akhirnya tiba di hutan tempat dia pernah berkunjung dengan neneknya sewaktu kecil. Ya, tiba-tiba Arc pun muncul. Di sini Arc mulai menjelaskan hubungan khususnya dengan Yuma dan juga latar belakang dari planet asalnya. Ini pertama kalinya kita tahu bahwa Arc sebenarnya bukan sekedar Ultraman biasa, tapi seorang penyelamat dari planet yang bernama Rution yang ditugaskan untuk melindungi bumi dari ancaman kehancuran. Arc membawa kita ke cerita tentang planet asalnya yang dihantui oleh ancaman Sonia yang meledak. Bintang ini semakin membesar dan bisa menghancurkan seluruh planet mereka. Bayangkan kalau bintang di tata surya kita tiba-tiba membesar dan bisa menghancurkan semua planet di sekitarnya. Serem kan? Para pemimpin planet mereka menciptakan Seizuket, semacam wormhole yang bisa memindahkan energi berbahaya itu ke planet lain. Nah, inilah konflik moralnya. Bolehkah suatu planet dikorbankan untuk menyelamatkan planet lainnya? Ya tentu tidak sih. Disinilah ketegangan semakin meningkat. Arc berhasil menutup Seizuket untuk sementara, tapi dia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan kedua orang tua Yuma di masa lalu. Momen ini penuh emosi ketika Arc membuka hatinya kepada Yuma. Namun ancaman baru datang. Sweet Antek dari Seizu tiba-tiba muncul dan berusaha untuk menghancurkan segel yang menjaga bumi tetap aman. Di sini Arc mulai kehabisan tenaga
Dan yang lebih parah, monster raksasa Zadim muncul dan memperparah keadaan. Episode ini berakhir dengan cliffhanger yang bikin penasaran. Yuma dalam bahaya besar dan Ark yang sudah sangat lemah mencoba sekuat tenaga untuk melindunginya. Sweet dan Zadim terus memberikan tekanan dan kita tidak tahu apakah Ark bisa bertahan atau tidak. Dengan kekuatannya yang semakin menipis, apakah dia bisa menyelamatkan Bumi dan Yuma? Ya, itu tadi adalah alur cerita dari episode ke-14. Kalau kalian bertanya kenapa Ark bisa selemah itu di awal perubahannya, karena energi itu digunakan untuk berkomunikasi dengan Yuma. Sebenarnya sudah dijelaskan Ark ya, bahwa dia tidak bisa lama-lama untuk berkomunikasi dengan Yuma. Sebab apa? Sebab energi Yuma dan Ark akan terus berkurang. Gitu ya. Sebelum kita ke poin pentingnya, kita akan menjelaskan jurus Ark yang menyegel itu. Stay tune aja ya. Namanya adalah Zesuget Manipulation. Ark menggunakan kemampuan ini untuk mengontrol segel dari Zesuget. Meskipun ini bukan serangan langsung, kemampuan ini menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara planet Rution dan Bumi. Yaitu penjelasan singkat dari Zesuget Manipulation. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Mari kita bahas. Hubungan antara Yuma dan Ark adalah jantung dari cerita ini, membawa elemen emosional yang kuat di tengah-tengah konflik antar planet dan ancaman kehancuran. Yuma sebagai human host memiliki masa lalu yang traumatis karena kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah insiden tragis. Disinilah hubungan dengan Ark menjadi lebih kompleks. Ark yang sebenarnya adalah makhluk dari planet lain yaitu Rution merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap Yuma. Rasa bersalah Ark adalah inti emosional dari hubungan dengan Yuma. Di masa lalu, Ark tidak berhasil menyelamatkan kedua orang tua Yuma saat energi dari bintang Sonia hampir menghancurkan bumi. Ark yang berjuang melawan kekuatan luar biasa tersebut mengalami kegagalan di masa itu. Dan kegagalan tersebut terus membayanginya setiap tindakannya sejak saat itu. Ark merasa bahwa dia telah mengecewakan Yuma. Dan meskipun dia telah melakukan banyak hal untuk melindungi bumi, luka emosional karena tidak bisa menyelamatkan orang tua Yuma terus menghantuinya. Bintang Sonia dan teknologi Zesuget menjadi inti dari konflik besar di episode ini. Dalam dunia Ultraman, ancaman yang melibatkan kekuatan kosmik bukanlah hal yang baru. Namun di episode ini, penonton dihadapkan pada dilema moral yang lebih dalam. Bagaimana cara sebuah planet Rution menyelamatkan diri dari kehancuran tanpa mengorbankan planet lain? Bintang Sonia adalah bintang yang sedang mengalami ledakan besar dan energinya membahayakan seluruh sistem tata surya di planet Ark. Untuk melindungi diri, para pemimpin di planet Ark memutuskan untuk menciptakan teknologi bernama Zesuget, sebuah wormhole buatan yang bisa menyerap energi berbahaya dan mengarahkannya ke tempat lain. Masalahnya, tempat itu adalah bumi. Sweet dan Zadim adalah ancaman besar di episode ini dan mereka berperan sebagai perwakilan dari kekuatan jahat yang ingin menghancurkan bumi. Dengan membuka kembali Zesuget, Sweet antek dari Zesu menjadi musuh utama dalam pertarungan melawan Ark. Dia bukan hanya sekedar penjahat yang kuat secara fisik, tetapi dia juga membawa tekanan psikologis bagi Ark. Sweet berusaha membuka segel Zesuget yang sebelumnya disegel oleh Ark untuk menjaga bumi aman dari energi destruktif bintang Sonia. Sweet sebagai karakter antagonis memperkenalkan elemen keputusasaan dalam cerita ini. Ia menginginkan kekuatan dari Zesuget terbuka kembali karena itu akan memberikan keuntungan besar bagi pihaknya.
episode ini benar-benar menyajikan ketegangan dan drama yang intens. Dengan campuran konflik emosional dan pertarungan epik, kita dibawa menyelami lebih dalam hubungan Ark dan Yuma, serta ancaman serius dari Zezu dan kaiju-kaiju jahat. Jadi gimana? Kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Ya, kita bisa tunggu di episode selanjutnya. Apakah Ark bisa mengatasi semua rintangan ini dan menyelamatkan Yuma serta bumi? Ya, itu tadi adalah kesimpulanku dari episode ke-14 dari Ultraman Ark. Ya, kita diberitahu kalau Ark berbicara dengan Yuma akan menguras tenaga mereka. Kesatu itu. Yang kedua adalah ternyata Ark yang jatuh ke bumi adalah untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran bintang Sonia dan menyegel bintang itu dan mengalahkan Monogelos. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.